Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Jailani yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep kependudukan serta program KB di Indonesia. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun atau suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli pimpinan perusahaan, tenaga kerja, usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Kemudian, secara umum, pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penduduk. Penduduk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Kartono, beliau mengungkapkan pengertian tentang penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila daerah yang dialami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk. Kemudian, menurut Joni Purba, penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara, maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat wilayah atau di negara tertentu dan juga pada waktu tertentu. Kemudian ada menurut Nurdiman, penduduk adalah sekelompok orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam suatu negara. Menurut PNH Simajuntak, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal ataupun yang sedang berdomisili di suatu negara. Kemudian ada menurut Sri Janti dan Arahman, penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah tanpa melihat status kewarganegaraan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai penduduk menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini ada menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 menyebutkan bahwa orang dalam menatranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Itu bisa dikatakan penduduk. Kemudian, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2, penduduk adalah negara Indonesia dari orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kependudukan. Kependudukan adalah ilmu yang berkutat pada permasalahan kependudukan, kerap disebut dengan demografi. Demografi berasal dari bahasa Latin, yaitu demos yang berarti penduduk dan graphein yang berarti menulis. Sehingga secara harfiah, demografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang kependudukan. Sebagai ilmu demografi mempelajari tentang natalis atau fertilitas. Kemudian ada migrasi juga. Kemudian penduduk sendiri merupakan sekumpulan manusia yang hidup di dalam suatu wilayah negara tertentu dengan berbagai kondisi mereka dan kian berkembang.
Kemudian kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi di dalamnya ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, etnitas tertentu. Kemudian kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran mobilitas dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah-ubah atau bertambah dan berkurang. Seiring dengan perjalanan waktu, bertambah penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, di mana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Kemudian di sini ada dinamika kependudukan. Perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu satu yang mempengaruhi laju pertumbuhan adalah jumlah kelahiran dan tingkat kematian, serta pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk atau tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Kemudian di sini ada 4 kemungkinan dari 2 variabel ini. Yang pertama, penurunan tingkat fertilitas, penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak. Kemudian penurunan angka kematian ibu, bertambahnya usia harapan hidup, dan perpindahan penduduk. Di sini juga ada transisi demografi. Transisi demografi dibagi menjadi 2, yaitu transisi demografi pertama dan transisi demografi kedua. FDT mengacu pada penurunan historis dalam angka kematian dan kelahiran, sebagaimana disaksikan sejak abad ke-18 dalam beberapa populasi Eropa dan berlanjut hingga saat ini. Kemudian yang kedua ada SDT, yaitu keseimbangan antara kelahiran dan kematian bukan merupakan titik akhir. Populasi ini akan menurun jika tidak dilengkapi dengan proses migrasi. Aliran migrasi akan menstabilkan ukuran populasi. Secara keseluruhan, SDT membawa tantangan sosial baru, termasuk yang terkait dengan penuaan penduduk. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah fertilitas. Fertilitas merupakan kemampuan untuk berproduksi yang sebenarnya dari penduduk atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki seseorang atau sekelompok perempuan. Kemudian yang kedua ada mortalitas. Mortalitas atau kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk, dan untuk menghitung besarnya angka kematian secara hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran, banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian atau promortalis dan faktor penghambat kematian atau antimortalitas. Kemudian yang ketiga ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat ke tempat lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain. Dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkuat pada sekitar wilayah suatu negara.
Kemudian di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Kemudian kualitas penduduk rendah, serta komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif. Nah, di sini kemudian ada masalah penduduk di Indonesia. Yang pertama yaitu tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran dalam suatu negara maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam kependudukan. Kemudian yang kedua ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah jumlah diharapkan tahun kehidupan yang tersisa pada usia yang diberikan, dilambangkan oleh E atau X, yang berarti rata-rata jumlah tahun berikut kehidupan seseorang yang sekarang berusia. Kemudian yang ketiga ada masalah jumlah penduduk. Masalah kependudukan yang dimaksud di sini adalah masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat ada padatnya pemukiman penduduk. Padatnya pemukiman penduduk beberapa tahun yang lalu migrasi dari desa ke kota sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi internal dianggap sebagai suatu proses yang alamiah di mana surplus tenaga kerja secara perlahan ditarik ke sektor pedesaan. Kemudian yang kelima ada dampak permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Beberapa dampak yang menimbulkan permasalahan kependudukan yaitu dampak sosial. Permasalahan kependudukan, kemiskinan, ketimpangan sosial, kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya di sini ada jumlah, persebaran, dan pertumbuhan kepadatan penduduk. Di sini ada grafik yang menjelaskan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan wilayah atau pulau. Dari grafik ini menjelaskan bahwa penduduk tertinggi yaitu 50 Pulau Jawa yaitu merupakan penduduk tertinggi yaitu 57,5%. Kemudian ada Pulau Sumatera berada di posisi kedua dengan 21,3%. Lalu ada Sulawesi dengan 7,3%, Kalimantan sebesar 5,8%, Nusa Tenggara sebesar 5,5%. Kemudian ada wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua memiliki proporsi yang lebih kecil, masing-masing 1,1% dan 1,5%. Kemudian di sini ada grafik pertumbuhan penduduk menurut provinsi. Kemudian di sini ada grafik yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebagai provinsi Indonesia dengan rata-rata nasional sebesar 1,49%. Grafik ini menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk tertinggi adalah di wilayah Papua sebesar 5,39%, disusul oleh Kepulauan Riau 4,95%. Kemudian ada Kalimantan Timur 3,81%, Papua Barat 3,71%, Riau 3,58%. Kemudian di sini juga ada Jawa Tengah yang mengatakan hanya 0,37%, diikuti Jawa Timur 0,76%, kemudian Kalimantan Barat 0,91%, dan ada juga yang mencatat pertumbuhan di bawah rata-rata nasional seperti DI Yogyakarta 1,04%, DKI Jakarta
1,41% dan Jawa Barat 1,90%. Kemudian di sini juga ada gambar yang menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi di Indonesia, yaitu yang pertama ada DKI Jakarta sebesar 14,91%, Jawa Barat 20,50%, DI Yogyakarta 10,84%, Jawa Tengah 3,67%, Banten 31,26%. Kemudian di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama yaitu dengan adanya program keluarga berencana atau KB. Kedua, ada penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, peningkatan akses terhadap pendidikan. Selanjutnya di sini ada pengertian atau definisi mengenai keluarga berencana atau KB. Definisi keluarga berencana adalah upaya yang mewujudkan keluarga yang berkualitas untuk pengaturan usia perkawinan yang ideal, pengaturan jumlah, jarak, usia yang ideal dalam melahirkan anak, mengatur kehamilan, serta membina kesehatan untuk kesejahteraan anak. WHO menyebutkan bahwa KB merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Kemudian di sini ada sejarah KB. Sejarah keluarga berencana atau KB yang kita kenal ada beberapa tokoh dari luar maupun dalam. Pada awal abad ke-19 di Inggris, upaya KB mula-mula timbul atas praaksara sekelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan ibu. Pada tahun 1880 sampai 1950, Maria Stopes menganjurkan pengaturan kehamilan di kalangan ibu atau di kalangan kaum buruh di Inggris. Di Amerika Serikat dikenal dengan Margaret Sanger dengan program birth control-nya yang merupakan pelopor kelompok keluarga berencana modern. Nah, kemudian di sini pada tahun 1948 Margaret ikut mempelopori pembentukan Komite Internasional Keluarga Berencana dalam konferensi di New Delhi pada tahun 1958 dengan meresmikan berdirinya International Planned Parenthood Federation. Kemudian selanjutnya peristiwa-peristiwa yang berkembang keluarga berencana di Indonesia yaitu masuknya program KB ke dalam Pelita 1 dan berdirinya Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 1970 menggantikan LKBN, suatu struktur BKBBN yang merupakan badan koordinasi yang bukan merupakan bagian dari Departemen Kesehatan, memberikan keuntungan sendiri. Struktur ini memungkinkan program melepaskan diri dari pendekatan klinik yang jangkauannya terbatas. Perluasan pengembangan program KB berencana secara nasional lalu bertahap dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada pada masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan KB. Tujuan adanya program keluarga berencana adalah menghasilkan penduduk dan sumber daya manusia yang bermutu serta berkualitas, meningkatkan kualitas ibu, anak, keluarga yang bahagia sejahtera. Tujuan KB adalah membatasi angka kelahiran dan menggunakan alat kontrasepsi atau penanggulan kelahiran. Kemudian di sini ada tujuan-tujuan yang dilaksanakannya program KB.
Yang pertama ada membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan sesuai kekuatan ekonomi. Kemudian merancangkan keluarga kecil dengan 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, serta peningkatan kesejahteraan keluarga Indonesia. Kemudian yang ketiga menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia berlalu yang diakibatkan oleh umur yang terlalu muda atau terlalu tua, serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. KB bertujuan untuk membantu individu atau pasangan suami istri dalam mencapai tujuan tertentu, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, memperoleh kehamilan yang diinginkan, mengontrol waktu kehamilan dalam hubungan dengan pasangannya, dan memutuskan beberapa jumlah anak. Tujuan program KB secara nasional yaitu untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB kesehatan reproduksi yang berkualitas. Kemudian perlu diketahui bahwa tujuan tersebut merupakan kelanjutan dari tujuan program KB pada tahun 1970, yaitu tujuan demografis dan tujuan filosofi. Kemudian di sini ada manfaat KB. Manfaat KB yang pertama untuk ibu, yaitu agar ibu tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangkauan waktu yang terlalu pendek. Kemudian yang kedua ada untuk anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang mengandungnya dalam keadaan sehat sudah lahir dan mendapat perhatian pemeliharaan, makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut memang diinginkan dan direncanakan. Kemudian KB untuk anak-anak yang lainnya. Ini juga sangat bermanfaat karena dapat membantu perkembangan fisiknya yang ada pada anak-anak, serta memperoleh perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna dan terpelihara lebih baik. Kemudian yang keempat ada untuk ayah memberikan kesempatan kepadanya agar dapat memperbaiki kesehatan fisiknya, memperbaiki kesehatan mentalnya, serta sosial. Kemudian yang kelima ada manfaat untuk seluruh keluarga, baik itu kesehatan fisik, mental, sosial terhadap anggota keluarga tergantung pada kesehatan seluruh keluarga. Kemudian di sini ada pelaksanaan program KB. Margaret Sanger, seorang juru rawat di Amerika. Dia adalah orang pertama kali menegaskan program pengendalian penduduk, yaitu program birth control. Pada tahun 1912, Margaret bertemu dengan sebuah kasus menghadapi seorang ibu muda yang berusia 20 tahun bersama Sadie. Sadie seorang yang sengaja menggugurkan kandungan karena dia tidak ingin seorang anak lagi, karena putus asa dan merasa derita pahitnya getirnya kehidupan, dan juga tidak tahunya Sadie melakukan pengguguran kandungan dengan paksa. Maka dari itu program KB dilaksanakan agar tidak terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan wanita ataupun dengan kehamilan. Kemudian pada tahun 1948, Margaret Sanger dan Lady Margaret Sanger terus berusaha mencapai tujuan dan melanjutkan ide-idenya. Ia selalu mengajak rekan-rekannya agar negerinya sendiri dan para bidan dokter sesuai dengan usahanya itu. Sehingga dan hasil kerjasama itu, usaha tersebut dapat berkembang secara terus-menerus dan keseluruhan. Kemudian
Di sini ada jenis-jenis KB. Yang pertama, KB itu ada kontrasepsi non-hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal dan kontrasepsi hormonal itu merupakan jenis-jenis dari program KB atau alat KB. Kontrasepsi hormonal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada metode MOW, kemudian ada MOP, kondom, pentang berkala, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian ada metode amenorea laktasi. Kemudian yang kedua ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, satu alat kontrasepsi di bawah kulit atau AKBK, kemudian pil, serta kontrasepsi injeksi. Kemudian di sini ada sasaran program. Yang pertama, ada sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung memiliki tujuan dalam menurunkan tingkat fertilitas melalui pendekatan. Kemudian sasaran langsung adalah mereka yang masuk kategori pasangan usia subur melalui cara penggunaan alat kontrasepsi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian di sini juga ada ruang lingkup program KB. Yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi, konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks, konsultasi pra-perkawinan dan perkawinan, kemudian konsultasi genetik, tes keganasan, serta adopsi. Selanjutnya ada strategi pendekatan. Yang pertama ada tahap perluasan jangkauan. Pola tahap ini penerapan program lebih difokuskan kepada sasaran. Kemudian kedua, tahap pelembagaan. Tahap ini berhasilan pada tahap potensi, yaitu tahap perluasan jangkauan. Kemudian ada yang ketiga, tahap pembudayaan program KB provinsi seluruh Indonesia, sedangkan tahap coverage halayak diperluas jangkauan usia yang menolak. Kemudian di sini ada data prevalensi jenis KB pada tahun 2010. Di sini menjelaskan bahwa pada 2010 data menunjukkan variasi pemilihan metode kontrasepsi oleh masyarakat. Di sini metode hormonal seperti suntikan menunjukkan angka penggunaan rendah. Pil kontrasepsi digunakan oleh 6,2% masyarakat, sedangkan suntikan 4,9%. Meskipun sebesar penggunaan kondom dan metode lainnya, angka ini menunjukkan bahwa metode hormonal masih alternatif dan cukup dinamis dan diminati. Kemudian ada IUD, yakni 2%. Jadi di sini menjelaskan secara keseluruhan pada tahun 2010 mencerminkan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih metode kontrasepsi yang mudah dan digunakan secara mudah. Kemudian di sini ada angka keberhasilan program KB. Menunjukkan bahwa presentasi ini terjadi pada beberapa provinsi. Yang pertama ada Kalimantan Tengah sebesar 68,16%, Sulawesi Utara 68,38%, Kalimantan Selatan 68,3%, dan dilanjut oleh provinsi-provinsi lainnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa secara umum lebih dari 10 wanita usia subur yang sudah menikah di Indonesia telah menggunakan alat kontrasepsi. Nah, paparan dan penjelasan mengenai konsep kependudukan serta program KB di Indonesia sudah dijelaskan. Lanjut kita ke kesimpulan. Masalah kependudukan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Maka dari itu,
program keluarga berencana menjadi salah satu solusi strategis untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan adanya KB, masyarakat diajak untuk lebih sadar pentingnya perencanaan keluarga demi masa depan yang lebih baik. Baik, itu saja penjelasan mengenai konsep kependudukan serta program KB yang ada di Indonesia. Saya cukupkan, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.